Ukti-villa sekalian yang mungkin ingin ikut mendukung, baik dukungan support ya, support moral maupun support dana, dibolehkan banget, sangat-sangat diperbolehkan. Ya, boleh menyisihkan sebagian hartanya, ya kan, rezekinya, untuk kemudian didonasikan ke Ibu Muslim. Karena saat ini Ibu Muslim juga sudah berada di bawah Yayasan Fazil Faki Indonesia. Alhamdulillah, ini juga berkat dari doa Ukti-villa sekalian. Nah, untuk apa nanti kalau kita donasi ke sini atau misalnya infak ke sini, Ukti misalnya, ya kan ternyata ada beberapa planning yang akan dilakukan oleh tim Ibu Muslim dalam waktu dekat. Yang pertama adalah untuk pendaftaran Dewan Pers. Mungkin Ukti lebih paham banget ya, karena saya adalah keperawatan, jadi nggak terlalu memahami sebenarnya dunia literasi, tapi kurang lebih paham saat ini ya, media-media apapun itu yang ada di Indonesia itu harus kemudian punya badan hukumnya atau terdaftar di Dewan Pers gitu ya. Dan kita tahu juga untuk pendaftaran Dewan Pers juga tidak mudah, tidak murah, makanya dibutuhkan donasi sama-sama supaya mudah-mudahan terkumpul cukup uangnya, dananya, kita bisa daftarkan di Muslim ke Dewan Pers. Sehingga nanti tulisan apapun itu, liputan apapun itu yang akan kita liput nanti di Muslim aman sudah, karena ada Dewan Persnya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk pengembangan dan juga operasional portal dakwah Ibu Muslim. Ya, yang sering berkunjung di websitenya, insya Allah paham ya, dari hari ke hari, tampilan dan segala macam itu insya Allah semakin diperbaiki oleh BIM. Nah, kemudian webinar-webinar, kajian-kajian di sini ya. Jadi siapa yang ingin koordinasi boleh ke Bank BSI, Bank Syariah Indonesia ya, atas nama Yayasan Fazil Faki Indonesia, ada di 718-758-0058. Nanti kalau sudah punya keuangan rezeki, boleh banget mau berapa aja, insya Allah bermanfaat ya. Karena setiap yang kita infakkan, kita sedekahkan, apalagi untuk acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak lain adalah untuk dakwah, mencerdaskan umat, insya Allah mengalir terus pahalanya. Ya, tidak memperpanjang kalam nih, saya langsung ingin memperkenalkan, saya udah nggak sabar nih dengan pemateri. Ada 2 pemateri ya hari ini, saya udah undang sih, saya diundang nggak ya? Panitia acara yang sudah mengundang profil pemateri. Yang pertama ya ada Ukti Rahma Khairani, sarjana pendidikan, Masya Allah. Ini ada Instagramnya @rahma.khair ya. Beliau adalah seorang aktivis dakwah, beliau adalah seorang editor di muslim.com, beliau juga seorang guru, Masya Allah. Berarti sejurusan ya kan, sarjana pendidikan, nyambung ke guru sekolah anak tangguh Medan. Jadi Masya Allah nih, calon istri soleha, insya Allah ya, calon ibu soleha, karena udah ngajar di sekolah anak tangguh. Nah, pengalaman literasinya, Masya Allah, sebagai kontributor web muslim.com, kemudian penasehat komunitas menulis untuk peradaban, kemudian peserta kelas literasi, alumni workshop penggerak opini Islam, alumni workshop geostrategi dakwah Islam. Wah, Masya Allah. Jadi masih sangat muda, tapi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, saya nggak sabar deh mendengarkan nanti pemaparan materinya. Judul materinya apa ya? Saya mau ngintip dulu ya. Saya lupa soalnya. Masya Allah. Mengukir peradaban dengan ketajaman pena. Wah, Masya Allah. Baiklah, nggak perlu panjang-panjang kalam ya. Ayo kita panggil pemateri pertama kita, Ukti Rahma Khairani. Mana Ukti, boleh nggak dilihatkan ininya? Oke. Kepada Ukti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zahra. Kak Ukti, Masya Allah. Sudah lama tak berjumpa. Sehat, Kak?
Alhamdulillah, kakak sehat, adik juga mudah-mudahan sehat, akhwat juga yang lain juga mudah-mudahan sehat. Yuk Dik, kakak udah nggak sabar nih, kakak ya Masya Allah, untuk mendengarkan pemaparan materi mengenai mengukir peradaban dengan ketajaman pena. Yuk kepada Ustaz Rahma Khairani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan, dan hari ini kita berkumpul di sini sama-sama dengan tujuan yang satu, yaitu ingin belajar mengasah kemampuan yang kita tujukan untuk dakwah Islam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ini bisa menjadi hujah kita di yaumil akhir kelak, bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, karena kita menggunakan waktu kita dalam rangka untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti jalan dan thariqah dakwah beliau. Semoga nanti di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam kenal kepada para peserta pada forum kelas webinar kepenulisan pada sore hari ini. Masya Allah, di bulan Ramadan, ya akhwati fillah semuanya kita menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh MC, saya Rahma Khairani, izin untuk menyampaikan materi. Sebenarnya waktu ditawarkan untuk menjadi pemateri agak kurang kurang pantas gitu rasanya. Tapi dipikir ulang kembali, karena ini untuk dakwah, yang mana dakwah itu adalah kewajiban setiap kaum muslimin, maka nggak apa-apalah, dicoba aja. Ya. Nah, ini saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ininya, PPT-nya? Sudah. Udah ya? Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Jadi, saya yakin akhwati fillah yang berada di forum ini adalah orang-orang yang semangat untuk terus meningkatkan kemampuannya, terutama dalam kemampuan menulis opini yang ditujukan memang untuk dakwah Islam. Maka dari itu, di sini saya mempersembahkan sebuah materi yang isinya sebenarnya adalah tentang motivasi-motivasi kita, alasan-alasan terbesar kita kenapa kita harus menulis opini gitu. Nah, berkaitan dengan menulis tentu berkaitan erat dengan media, dan media hari ini kita mengetahui dan memahami sama-sama bahwa informasi itu sangat membanjiri media hari ini, baik dia di media cetak ya maupun di media online. Tapi karena ini zamannya era digital, maka yang paling sering kita jumpai itu adalah media online, dan sangat mudah sekali, setiap detik itu informasi terus berganti. Nah, bagaimana kita menyikapinya itulah hal yang terpenting. Jadi dengan banyaknya informasi yang ada di media, peran kita sebagai seorang muslimah adalah memfilternya, ya. Memfilternya dengan sikap yang ideologis sehingga bisa kita olah kembali dalam bentuk opini-opini yang bernafaskan Islam. Berkenaan dengan hal tersebut, ada sebuah ungkapan bahwa kita hidup menghitam ya. Nih. Itunya slide-nya. Coba ya Kak, ya. Coba lagi. Sudah Kak? Oke, siap. Jadi sekarang udah nampak ya. Jadi tadi ada sebuah ungkapan dari website di Amerika, mereka mengatakan bahwa kita saat ini sedang hidup di dunia yang terlalu banyak informasi, tetapi sangat sedikit isi atau konteksnya.
terlalu banyak suara-suara, tapi terlalu sedikit wawasan yang bisa kita ambil dari noise itu. Ini relevan ya dengan zaman kita hari ini, bahwa banyak sekali informasi yang hadir, tetapi sangat sedikit konteks yang bisa kita ambil dan wawasannya. Tapi apakah itu benar atau ini berkenaan dengan sikap kita sebagai seorang muslimah ideologis, seorang pendakwah? Karena kalau kita menggunakan keimanan, kemudian dorongan dari tanggung jawab kita sebagai orang yang harus mengedukasi masyarakat, maka kita bisa memanfaatkan banyaknya informasi yang berkembang itu dengan filter ideologis kita untuk mengolah informasi dan menghasilkan produk baru, yaitu berupa opini-opini Islam. Kemudian apa sih alasan kita menulis opini? Nah, ini adalah sebuah jawaban, sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebelum kita melakukan penulisan opini. Karena kalau kita nggak mengetahui Ya, afwan ya, Ustazillah, sepertinya sinyalnya Ustaz Rahma ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya, Ustazillah ya. Ustaz Rahma Khairaninya sedang berusaha join.
Usti Rahma Hairani sudah join lagi ya. Halo Usti. Ya, di Rahma, Usti Rahma Hairani. Suaranya belum jelas. Ya, Kak. Iya, oke. Ya, Dik, semoga Allah memudahkan ya. Lancar sinyalnya. Hujan ya di sana, Dik? Suaranya hilang-hilang. Halo, Dek Rahma. Enggak, Kak. Kak, udah jelas suara Rahma, Kak? Oke, siap, udah. Silahkan dilanjutkan. Ini PPT-nya masih nampak, Kak? Masih. Ya, pemirsa. Kita ulang ya. Ini nggak bisa gerak soalnya. Kak, Rahma lift dulu. Kayaknya soalnya. Kak bisa jadikan Rahma host lagi, co-host. Udah, Dek. Ya. Alhamdulillah, udah. Oh, Masih hitam. masih hitam ya? Masih, Kak.
Ya, lanjutkan. Jadi sampai tadi alasan kenapa kita harus menulis opini. Yang pertama adalah dakwah, kemudian adalah perang opini. Yang ketiga kita mengerucutkan opini. Pertama itu alasannya adalah dakwah. Tentu ini menjadi alasan terbesar kita kenapa kita harus menulis opini. Semata-mata karena ini adalah tugas dakwah kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah pada Quran surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Para ulama itu menafsirkan hikmah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dakwah kita harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh di luar dari Al-Quran ataupun di luar dari Islam, bahkan yang bertentangan dengan Islam. Adapun maksud pengajaran yang baik, al-mau'izatul hasanah, adalah sesuatu yang ketika disampaikan, nasihat yang disampaikan itu bisa menyentuh hati, menyentuh pikiran dari orang yang kita dakwahkan. Maka dalam menulis opini juga seharusnya seperti itu. Ketika kita menuliskan opini, maka kesannya harus seperti nasihat-nasihat yang menyentuh hati para pembaca, yang semuanya itu berdasarkan dengan dalil Al-Quran. Bentar ya. Kemudian perang opini. Kalau kita perhatikan di media-media itu banyak berkembang isu-isu. Dan yang menjadi masalah itu adalah isu-isu yang dinarasikan kepada kita yang bertentangan dengan Islam. Seperti yang bisa terlihat bahwa isu moderasi beragama sangat masif dan kita lihat itu medianya banyak ya viewernya. Bayangkan kalau umat hanya mendapatkan asupan dari nilai-nilai yang seperti ini tanpa ada counter dari opini-opini Islam, maka lambat laun opini Islam, pemikiran umat itu akan tercemar dan mereka menyetujui akhirnya apa yang digagas oleh paradigma yang salah dari kaum sekuler dan liberal. Dan contoh dari counter itu yang seperti yang ada di slide ya. Misalnya ada moderasi. Moderasi itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik. Nah, tetapi kita counter bahwa moderasi itu sesuatu yang berbahaya. Gitu. Ini contoh yang lainnya adalah kesetaraan gender. Ya, bagaimana perempuan itu digambarkan harus memiliki kesetaraan posisi dengan lelaki. Gitu. Nah, kemudian kita counter, kita serap, kita cari faktanya, kita tata buki, kemudian kita produksi ulang dalam bentuk opini, tapi dalam yang dia sifatnya kontra dengan opini yang salah ya. Jadi walaupun masif opini-opini yang salah, tapi kalau kita gencarkan juga opini yang benar, maka umat akhirnya akan berpikir dan akhirnya mereka bisa melihat dan membaca mana yang benar, ya kan? Mana solusinya. Kemudian ini ada contoh yang lain, misalnya yang baru-baru hari ini ya, kalau dikatakan di media itu istilahnya politik klinik, ya kan? Jadi rezim itu menggunakan sikap-sikap kliniknya, gitu ya, dalam rangka seperti pemindahan ibu kota, kemudian ketika ada hujan dan disuruhlah pawang hujan untuk mengusir hujan. Nah, ini kan mereka katakan ini adalah kearifan lokal. Bahkan itu ada seorang tokoh mengatakan dia menyatukan antara kesyirikan dengan nama Allah, gitu katanya. Pawang hujan kearifan lokal, balapan terlaksana kehendak Allah, katanya. Jadi ini kan
merupakan seperti racun gitu ya. Kalau dibaca sama umat, oh ini kan Bapak ini Islami, kemudian kata-katanya Islami, berarti yang dikatakannya ini benar. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita tidak segera untuk mengkonternya dengan opini Islam. Oke. Kemudian alasan ketiga kenapa kita harus menulis opini adalah mengerucutkan opini umat kepada solusi dari Islam saja. Saya pernah mencoba untuk memperhatikan ya dari opini-opini yang ada. Saya beli koran untuk dalam seminggu saya terus beli koran, terus saya lihat opini yang ditulis di situ apa. Kemudian ya biasa opininya itu diangkat dari fakta yang teraktual, tetapi yang menjadi masalahnya itu pada bagian solusi, kemudian analisanya itu porsinya sangat sedikit. Mereka banyak menjabarkan itu fakta, dalam 1000 karakter itu faktanya sangat banyak, tetapi solusi dan analisanya sangat sedikit. Itu yang disayangkan. Maka kita harus mengambil kesempatan ini untuk menuangkan opini Islam itu jauh lebih besar porsinya. Yang dikerucutkan hanya pada solusi Islam saja, tidak pada solusi-solusi yang lain. Kalau kita hanya menjabarkan fakta, tulisan kita kebanyakan fakta-fakta saja, nah sesungguhnya umat itu sebenarnya udah melek dengan fakta yang rusak hari ini. Hanya saja kenapa mereka masih kekeh dengan sistem yang ada, sistem demokrasi kapitalis hari ini, itu karena mereka nggak punya pemahaman tentang sistem alternatif yang lebih baik daripada sistem hari ini, kan begitu. Kalaupun ada, mungkin referensinya masih sedikit dan mereka belum begitu yakin dengan solusi itu. Maka disitulah tugas kita untuk menjabarkan solusi Islam dengan porsi yang banyak. Dan di sini adalah tantangannya. Kalau kita mau menjabarkan solusi Islam, kita kasih tahu kepada umat bagaimana kehidupan dalam daulah Islam dan sebagainya, maka kita lah dulu yang harus rajin untuk membaca, banyak-banyak tatabuk dengan banyak-banyak mentatabuki bagaimana sistem Islam yang ada, sehingga itulah yang bisa kita sampaikan kepada umat berdasarkan dalil yang kuat dan kata-kata yang jelas. Nah, itulah diantara alasan-alasan kenapa kita harus menulis opini. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sering ya diajukan oleh para penulis opini. Kita udah tahu nih alasan kita kenapa harus menulis opini. Dan kita sudah tahu bahwa ketika mau menulis itu harus punya ide terlebih dahulu. Tapi bagaimana cara untuk menghadirkan ide-ide tersebut? Nah, ini adalah di antara cara-caranya. Yang pertama, kita bisa mencatat pengalaman menarik. Nah, pengalaman menarik ini bisa kita dapatkan dari apa saja ya, dari hari-hari kita setiap hari. Misalnya saya ketika pulang kampung ke Besitang misalnya, itu kalau melewati jalan sekitaran Langkat itu nggak bisa kecepatan 60, itu mesti kurang dari itu. Kenapa? Karena banyak sekali lubang-lubangnya. Kalau kita hantam 60 km udah cepatlah rusak kendaraan kita ya kan. Nah, jadi saya berpikir gini, ini kenapa ya bisa jalannya kayak gini? Sepanjang jalan dan itu sangat panjang berkilometer itu jalannya lubang semua. Terus siapa sih pemimpinnya? Ternyata kan ada korelasinya ya. Pemimpinnya itu kemarin baru ketangkep dan yang viral itu dia punya kerangkeng manusia. Jadi berpikirnya pantaslah dia nggak sempat ngurusin jalan di Langkat ini ya karena dia sibuk ngurusin kerangkeng manusia itu ya. Jadi sekarang dia mendapatkan akibatnya. Nah, itu kan pengalaman menarik yang kita bisa peroleh gitu ya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita temui, kemudian kita catat itu, baru nanti ketika sudah dapat nih fakta-faktanya yang relevan, kita tata buki lebih banyak lagi, barulah kita bisa munculkan tulisan. Yang kedua, kita bisa tangkap ide yang muncul tiba-tiba. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sering mikir, sering melakukan tatabuk. Kira-kira apa lagi ya yang mau saya tulis? Karena kan permasalahan dalam di negeri ini kan itu aja sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita bisa mengemas permasalahan itu menjadi judul yang menarik, kemudian analisa yang lebih tajam. Nah, itu harus kita tangkap idenya, kita catat aja dulu. Nah, baru nanti ketika ada waktu baru kita
tuliskan. Kemudian mentafakuri alam semesta, ya kemudian rajin membaca. Nah, membaca ini memang nggak bisa lepas dari menulis, karena rumus dari literasi sendiri itu kalau kita mendengar hasilnya adalah berbicara, kalau kita membaca ya pasti hasilnya menulis itu. Berarti kalau kita mau bisa menulis, haruslah rajin-rajin membaca. Baca apa saja, baca apa saja yang bisa kita baca. Jangan cuma baca status, scroll IG, Facebook, tapi kita nggak dapatkan insight di sana. Tapi fokuslah pada bacaan-bacaan yang bisa memberikan kita insight positif sehingga bisa kita tuangkan sebagai ide dalam tulisan. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ini adalah pengalaman yang sangat berharga kalau menurut saya, karena dengan diskusi bertukar pikiran dengan teman-teman kita bisa dapat banyak wawasan gitu ya, dapat pemikiran baru dari orang, dan kita bisa melihat berbagai sudut pandang yang berbeda dari pandangan kita, dan itu bisa menjadi ide. Kemudian dari lewat cerita film. Tadi film-film yang ada hari ini ya tidak semuanya ya yang negatif, walaupun lebih banyak ya konten negatifnya. Tapi kalau kita bisa memfilter itu ya tadi sekali lagi dengan sisi ideologis kita, maka isi cerita dari film itu bisa kita tuangkan dalam ide. Contohnya misalnya hari ini yang paling digemari anak-anak ya, itu adalah film-film kartun yang bertema kepahlawanan. Nah, kan tapi kalau misalnya kita hanya melihat dari sisi yaitu kartun saja, nggak akan berpengaruh apa-apa. Padahal masalahnya kalau anak-anak itu melihat kartun heroes yang ada di Avengers misalnya, atau di Marvel misalnya, kan mereka akhirnya yang terbangkitkan itu adalah Goriza Tadayun mereka. Mereka menganggap bahwa pahlawan-pahlawan itu nyata, dan mereka pahlawan ketika ditanyakan siapa yang lebih hebat, Allah atau Spider-Man misalnya, maka mereka akan jawab Spider-Man. Itu sesuatu yang wajar, karena Spider-Man itu mereka lihat aksinya nyata, daripada Allah yang dengan akal mereka belum bisa meyakini ya Allah itu lebih dari yang mereka pikirkan gitu. Jadi itu bisa menjadi insight juga untuk tulisan kita. Kemudian muncullah pertanyaan baru biasanya oleh penulis itu, kita mau nulis, kita sudah punya ide tapi sibuk gitu. Kita mau nulis tapi sibuk. Nah, ini harus dibedakan antara sibuk sama produktif sebenarnya. Orang yang produktif sebenarnya juga sibuk, tapi dia bisa memproduksi, bisa dia produktif menghasilkan karya-karya, ketimbang dia hanya sibuk tapi nggak jelas sibuknya untuk apa. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika aktivitas kita banyak, karena kan kita sebagai seorang muslimah, tupoksi kita itu beberapa ya, harus multitasking. Misalnya seorang mahasiswa, dia juga seorang hamba Allah, dia juga seorang anak bagi orang tuanya, dia juga sebagai teman bagi teman-temannya, ya kan? Dan semuanya itu harus dia penuhi kewajiban-kewajiban tersebut, tapi tidak bisa 24 jam. Nah, maka harus diaturkan porsinya, yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak, tapi semuanya bisa dijalankan. Itu baru dia adalah produktif. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah meluangkan waktu. Nah, bukan mencari waktu luang ya. Jadi beda antara meluangkan waktu sama mencari waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang, yakinlah bahwa waktu luang itu nggak akan bisa kita jumpai, karena kita terus mencari. Nggak akan pernah kita jumpa waktu luang. Kapan baru bisa kita nulis, itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita memang meluangkan waktu, artinya kegiatan menulis itu adalah prioritas di hati kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk duduk, tatabuk, kemudian menuliskan opini itu, kemudian selesai. Nah, intinya fokus kan, bisa fokus kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita bisa juga menulis opini itu lewat cicilan, alias tidak sekaligus. Intinya adalah kalau menulis opini itu harus punya kerangka dulu kan. Kalau kita nggak punya kerangka, terus nulis bebas gitu aja, ini akan memakan waktu yang sangat banyak, yang sangat panjang. Alhasil bukan produktif, tapi jadi sibuk sendiri gitu ya. Jadi untuk produktif menghasilkan opini itu kita harus punya kerangka dulu. Misal kita udah tahu nih mau nulis tentang apa, contohnya ibu kota baru, ya kan.
kita tata buki dulu. Kita perlu waktu banyak tuh untuk mentata buki tentang ibu kota baru. Kita mau menulis, membongkar masalahnya itu dari segi apanya? Dari segi praktek kliniknya kah, kesyirikannya, atau dari segi pendanaannya, atau dari segi apanya gitu, dari segi alasannya undang-undangnya atau apa. Kalau mau kita angkat semuanya berarti tata bukunya mesti panjang, faktanya mesti kita dapatkan banyak. Tapi itu bisa kita olah, bisa kita petakan lewat kerangka-kerangka tulisan. Fakta dulu, kemudian analisanya. Dan di analisa ini juga ada beberapa kan poinnya. Ada kita harus cari aktornya siapa saja, kita harus cari korelasinya dengan fakta-fakta yang terkait yang mau kita bongkar secara sistemnya. Nah, kemudian baru kita kita tuliskan solusi Islamnya. Bagaimana sih Islam ya ketika dalam sistem pemerintahannya, apakah ada praktek pemindahan ibu kota, apa alasannya, apa keefektifannya. Nah, barulah kita bisa mencicil itu kalau kita sudah punya kerangkanya. Yang ketiga adalah aksi, ya kan, tidak menunda-nunda. Jadi manusia itu kata Rasulullah sering lalai dengan dua hal, kesehatan dan waktu luang. Nah, maka yang kita lakukan ketika sudah punya ide, sudah punya maklumat yang cukup, maka segeralah untuk menuliskan itu dalam bentuk opini yang bisa kita hantarkan kepada umat sehingga umat tercerahkan. Mereka tidak terpenuhi dengan berita-berita fahisya, berita-berita yang salah, tapi mereka juga bisa mendapatkan pencerahan lewat tulisan-tulisan kita. Dan seandainya mereka tercerahkan kemudian mengamalkan apa yang kita lakukan, coba bayangkan betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang pengemban dakwah tersebut. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan adalah menulis itu adalah tugas mulia kalau kita niatkan untuk berdakwah. Dan menulis itu akan mengukir peradaban Islam yang cemerlang nantinya, yang kita hidup insya Allah, yang kalau bukan kita mungkin generasi kita, tapi kita intinya akan membuat sebuah peradaban, karena peradaban itu dimulai dari berpikir, ya kan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam bab pertama, ya kan? Kemudian pertama lagi bahwa kebangkitan itu dapat kita raih kalau kita berpikir. Nah, hari ini pemikiran umat telah rusak, banyak tersisipi dengan sakofa asing, maka menulis itu adalah aktivitas yang besar dan berpengaruh. Ya, bayangkan beliau itu hidup jauh sebelum kita, tulisan beliau, dakwah beliau itu sekarang kita dakwahkan kembali, dan itu berpengaruh besar bagi akan bersinar pula dalam bentuk negara. Saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf ya, tadi ada habisan baterai, saya lupa mengedit, saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan materi ya yang disampaikan oleh Usti Rahma Khairani ya, mengukir peradaban dengan ketajaman pena gitu ya. Jadi bagaimana pentingnya menulis ya bagi seorang pengemban dakwah ataupun bagi kita seorang muslim yang apa namanya, dengan tulisan-tulisan tersebut kita bisa mengkonter opini-opini yang saat ini merajalela di mana-mana gitu ya, yang tidak sesuai dengan Islam. Kemudian dengan tulisan-tulisan tersebut kita bisa menggiring opini-opini yang sesuai dengan Islam. Nah, Masya Allah, Ustaz Rahma juga sudah detail menjelaskan tips-tipsnya. Nah, Insya Allah nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya dengan judul menulis narasi. Insya Allah lebih jos lagi nih, lebih mantap lagi seni berdakwah melalui opini gitu ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu profil pemateri kedua ya, karena yang tadi masih pemateri pertama yang saya bacakan ya.
Materi kedua kita adalah Ustazah Rindianti Septiana, Insya Allah. Beliau adalah peneliti media imun, kemudian beliau juga seorang kontributor dan penulis rubrik nafsiyah di website muslimahnews.media. Kemudian beliau adalah seorang pengasuh Majelis Darun Nawawi. Untuk pengalaman literasinya juga Masya Allah sangat banyak, sebagai kontributor web dakwahkampus.com, kemudian sebagai kontributor dan editor mini magazine Ri-Idea Jogja, sebagai kontributor digital magazine Youth, dan provider buku Kembalinya Laskar Perang Uhud dan Istana Cinta Adi Wijaya ya. Kemudian kontributor majalah Ing Syariah Makassar, dan terakhir adalah koordinator wilayah Ahwat Sekolah Pena Dakwah Senada Sunnah. Masya Allah, aktivitas dan pengalaman literasinya luar biasa sekali, menambah iri nih untuk ikut juga jejaknya. Masya Allah, tanpa memperpanjang kalam lagi ya, kita akan panggilkan kepada pemateri kedua, Ustazah Rindianti. Saya persilahkan Ustazah untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, sebelumnya mohon dibantu ya nanti. Ya, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laulan hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallahu khair kepada Zahra, ya Masya Allah sudah lama tidak bersua. Iya, ternyata sudah bersua hari ini, sudah menghasilkan sebuah karya yang Masya Allah luar biasa ya, punya salah satu website ya, dan bahkan aktif dalam bidang literasi ya. Alhamdulillah ini salah satu kontribusi kita sebagai seorang muslim ya, untuk mengopinikan ide-ide Islam sebagai syiar Islam dan untuk kebangkitan Islam. Barakallah untuk idemuslim.com ya. Ya. Ya, sebelumnya saya nggak tahu ini siapa. Maksudnya ini apa ide muslim? Jadi tanya sama dia Rahma. Oh ternyata pengasuhnya Ustadz Abdullah ditambah dengan Adik Zahra. Masya Allah, barakallah. Ya, hari ini saya akan bahas terkait dengan narasi dakwah dalam beropini. Sudah bisa dibagikan ya PowerPoint-nya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tadi sudah diawali dengan pembahasan yang disampaikan oleh Dek Rahma ya, terkait mengenai mengapa kita harus menulis dan apa saja yang harus kita lakukan ya ketika memang menghadapi mungkin kendala-kendala dalam menulis dan sebagainya, itu sebenarnya perkara teknis ya, yang kebanyakan kita tuh di masalah teknis ya, bagaimana cara untuk bisa istiqomah menulisnya, terus produktif dalam menulisnya, kemudian bagaimana menambah kemampuan dalam menganalisa. Nah, jadi dalam materi ini saya akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya kita mampu menyampaikan opini ya dalam sudut pandang kita sendiri. Jadi kita bernarasi dengan narasi kita gitu, tapi tidak melepaskan bagaimana Islam memberikan penjelasan atau solusi atas permasalahan yang ada. Nah, jadi kalau public speaking atau seorang penceramah itu biasanya menyampaikan ide-idenya dengan secara lisan. Nah, ini berbeda ya. Kalau penceramah dengan secara lisan dia akan mudah ya menyampaikan ayat, dalil dan sebagainya, maka butuh kekuatan menghafal di sana ya, kemampuan dalam berretorika. Nah, sementara dalam menulis yang dibutuhkan adalah kemampuan dan kekuatan dalam bernarasi. Nah, karena memang kita dihadapkan dengan kondisi di mana tadi sudah disinggung ya sama Di Rahma, banjirnya informasi, apakah ini fakta, apakah ini opini, apakah ini hoax, atau dan sebagainya, itu semua bercampur. Nah, jadi saya mengambil kalimat yang ini juga sering disampaikan oleh guru kami ya, Ustazah Pita Komara. Beliau suka menyampaikan ini dalam sebuah forum-forumnya ya. Beliau mengatakan bagaimana Ustadz Bahtiar Nasir itu pernah mengatakan untuk menjadi duat ilallah di akhir zaman itu banyak ilmu yang perlu dipelajari. Apalagi era postmodernisme di tengah frame akhir zaman.
Jadi kita kebayang hari ini kita sedang dihadapkan dalam kondisi kita diserang dengan berbagai ide, ya. Apakah moderasi, ya, bentuk sikap apatis, terorisme, istilah radikal dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka disinilah kita pentingnya untuk menambah ilmu atau memperbanyak ilmu dan mempelajarinya. Tapi jika kita tidak bisa menerjemahkan atau menganalisis mutu ilmu atau konten dari kitab dalam dunia konteks yang sekarang itu memang sangat dinamis, maka ya ini ya, ketika dunia konteks pergerakan, dunia perlawan itu semakin dinamis, namun kita tidak mampu mengikutinya, maka kita akan menjadi penikmat ilmu atau disebut sebagai pemain pinggiran gitu, yang tidak akan pernah menjadi petarung dalam arus mainstream. Nah, apalagi yang kita hadapi hari ini media-media mainstream gitu ya. Kalau tadi ada idemuslim.com, kemudian ada narasipos.com, ya saya juga pernah jadi kontributor di sana, cuma beberapa waktu ya di narasipos.com. Karena memang tidak mudah mengelola sebuah media Islam atau website atau bentuknya apalah namanya, itu tidak mudah sekarang. Kemudian sekarang memang saya berada di Institut Muslimah Negarawan yang memang juga bersama dengan orang-orang pemikir semuanya, yang itu juga kita harus semakin waktu untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan sebagainya. Nah, artinya yang kita hadapi adalah media mainstream yang penuh dengan konspirasi, yang penuh dengan framing, ya, yang penuh dengan kepentingan, ya, baik kepentingan dari konglomerasi, apa kepentingan dari oligarki, atau kepentingan dari pemikir-pemikir kufur gitu ya, yang sedang hari ini menyuntikkan idenya di tengah-tengah kita. Maka penting bagi kita untuk bagaimana meningkatkan narasi, ya. Kalau kita sebut hari ini ketika perlawanan kita adalah dalam rangka dakwah, maka kita meningkatkan narasi dakwah. Nah, apa itu narasi dakwah? Nah, kita akan jabarkan satu persatu ya. Ya mungkin saya nggak akan panjang lebar dalam menyampaikan PowerPoint, nanti akan jauh lebih banyak di diskusi. Nah, saya akan sedikit-sedikit saja ini ya menyampaikan. Narasi itu adalah konstruksi realitas dengan sudut pandang angle tertentu yang memiliki alur pikir yang struktur. Jadi bangunan atas sebuah kenyataan dengan sudut pandang tertentu. Jadi sudut pandang tertentu ini artinya sudut pandang yang lahirnya dari pemikiran Islam. Gitu. Makanya dikatakan sudut pandang tertentu. Bisa dari pemikiran Islam, bisa dari pemikiran kufur. Dan dia memiliki alur pikir yang terstruktur. Jadi dia tersistematis. Kalau kita lihat fakta, dihukumi, kemudian kita analisa, ini sederhananya ya. Kemudian kita kasih solusi terhadap solusinya menggunakan solusi Islam. Nah, makanya dikatakan alur pikir yang terstruktur. Kemudian alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Makanya butuh fakta. Nah, jadi memang harus ada fakta yang memang harus yang sedang kita hukumi begitu ya. Nah, lalu jika tidak ada narasi selalu memiliki alur cerita, kemudian konflik dan susunan kronologis. Jadi memang setiap konflik itu pasti akan di dalamnya ada kisahnya, ada peristiwanya, ada konfliknya, kemudian ada kronologisnya atau latar belakang fakta itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai narasi. Lalu dalam literatur ilmu komunikasi ada istilah yang namanya naratif paradigma gitu ya. Dan paradigma ini mengembangkan kepercayaan bahwa manusia adalah pencerita dan bahwa nilai-nilainya, ada nilai-nilai di dalamnya, ada emosi di dalamnya, ada pemikiran, kemudian berdasarkan kepercayaan dan tingkah laku kita. Jadi narasi itu memang condong bagaimana menggambarkan terkait dengan sudut pandang si penulis ya terhadap sebuah fakta yang di dalamnya ada nilai, ada emosi, ada pemikiran yang estetis. Nah, terhadap kepercayaan dan tingkah laku kita sendiri. Nah, itu dia narasi. Maka narasi dalam makna ungkapannya sering dimaknai sebagai cerita yang mewakili kuat opini seseorang. Dan di dalamnya ada dua konteks. Ada konteks yang umum, ada konteksnya khusus. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya, memahami narasi. Dalam konteks khusus, ya ini konteks menulis. Maka narasi itu berarti jenis tulisan tertentu yang paling akomodatif terhadap sudut pandang. Artinya, narasi itu mewakili sudut pandang seorang penulis terhadap isi tulisannya. Nah, itu namanya konteks khusus. Sementara konteks yang umum yaitu konteks pertarungan opini.
maka narasi itu bisa mewakili berita di media, kebijakan, dan pernyataan politik. Nah, misalnya kita nih sebagai penulis yang hari ini sudah mengazamkan diri sebagai penulis ideologis, berarti kita punya konten tertentu yang akan kita titipkan dalam tulisan kita untuk menggambarkan bagaimana kebijakan yang kita ambil yang datangnya dari Islam, kemudian bagaimana sikap politik Islam terhadap sebuah fakta tertentu. Nah, ini konteks yang secara umum. Jadi kalau konteks khususnya itu datang dari penulisnya, konteks secara umumnya itu datang dari ide yang kita bawa. Ya, ide ini biasanya dari apa yang kita kaji, ya, apa yang kita bahas, atau kitab apa yang sedang kita gandrungi, yang akhirnya kita tuangkan dalam sebuah narasi. Lalu narasi dakwah, ya, narasi yang ditulis dari kekuatan pemikiran dan perspektif Islam yang diikat oleh wawasan berita dari seluruh penjuru dunia Islam dan memiliki kekuatan tersendiri dalam membukakan mata umat dan menggerakkan kesadaran mereka. Jadi narasi itu memang harus sampai pada titik, ya, bagaimana umat bisa membelalakan matanya, kemudian menggerakkan kesadaran mereka. Jadi umat itu ketika membaca tulisan kita tidak hanya sekedar tahu, oh begini ya, tapi mereka juga akan melakukan sesuatu setelah membaca tulisan itu. Nah, inilah yang nama dikatakan narasi yang ditulis dari kekuatan pemikiran dengan perspektif Islam yang diikat oleh wawasan berita. Jadi dulu saya pernah berpikir, apakah memang menjadi penulis itu harus berburu berita gitu ya, atau memang kita hanya mengandalkan Tor yang datangnya pun dari misalnya apakah ada tim yang mencarikan berita atau hanya mengandalkan Tor saja. Nah, ternyata kalau mau kaya dengan tadi wawasan berita tadi, hingga akhirnya kita mampu, kalau bahasa orang emak-emak ini apa ya, setiap bumbu itu bisa diracik, kemudian di blend jadi satu, itu akan menjadi sebuah bumbu yang lebih bercita rasa daripada hanya 1-2 bumbu yang itu juga artinya racikannya tidak terlalu banyak, tapi ya cita rasanya juga akan sedikit gitu ya. Nah, artinya kalau memang ingin menjadi penulis yang punya narasi yang tadi ya diikat dengan wawasan berita, itu juga harus berarti memang mencari berita lebih banyak gitu, referensinya lebih banyak. Kalau pengalaman saya di baru hampir setahun ya di Institut Muslim Negarawan, itu memang kita lebih kepada pendekatan referensinya tidak hanya di dunia, maksudnya di Indonesia gitu. Akan jauh lebih kaya kalau kita ngambil berita ya terkait dengan kondisi Indonesia itu mengambil dari media luar. Nah, karena biasanya media luar itu nggak punya kepentingan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya oke, sebut saja dengan kemarin ya adanya demo Aliansi Mahasiswa Indonesia. Apakah banyak media yang meliput? Tidak, gitu ya. Karena memang kinerja media dalam cengkraman pemerintahan hari ini atau rezim hari ini kan memang sangat dibatasi ya kerjanya. Jadi mereka tidak boleh menyampaikan berita-berita yang bentuknya kontra terhadap pemerintahan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya media asing, dan seringnya yang kita lihat ya bagaimana Australia ya menyampaikan bagaimana seorang sosok kepala negara kita, kemudian pejabat Korea Selatan menilai tentang kondisi Indonesia, itu ya sangat membuat kita semakin malu dengan diri kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, dan itu lebih beritanya lebih cenderung bukan mendekati fakta, tapi lebih kepada independen daripada media-media mainstream yang ada di Indonesia. Maka salah satu mungkin kekurangan kita adalah hari ini memburu referensi dari media luar, ditambah lagi dengan kemampuan kita dalam menguasai bahasa. Karena biasanya kalau media luar itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada tiga rumus ya, yang ini memang banyak hari ini digunakan oleh penulis-penulis yang ada di komunitas menulis, apakah dia penulis ideologis ya, yang di berbagai komunitas itu mengambil cara pandang 3 rumus ini, short, sharp, dan sweet. Nah, ini sebenarnya hasil dari istihad apa sih? Hasil dari analisa kajian yang dilakukan oleh Ustazah Vita Komaraya. Beliau mengatakan bahwasannya 3 rumus ini adalah bagian dari bagaimana membuat narasi dakwah itu semakin kuat dengan sudut pandang Islam dan terikat dengan wawasan berita. Yang pertama itu short atau cakrawala berita. Jadi memang tadi saya sebutkan tadi, kita harus memiliki kemampuan dalam mengambil referensi yang tidak hanya sebatas dengan media hari ini yang kita temukan di Indonesia. Karena memang
keterbatasan cakrawala dalam mendapatkan berita itu mempengaruhi nanti dengan hasil tulisan kita. Nah, makanya kalau tadi sudah disebut sama di Rahma gitu ya, biasanya hari ini kebanyakan tulisan-tulisan teman-teman itu banyaknya di fakta gitu ya, minim di analisa, kemudian minim pula di solusinya ya. Karena ternyata itu juga dipengaruhi oleh tadi referensi yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita hanya dapatin referensi ya cakrawala berita kita hanya dari satu media saja di Indonesia, dan kita hanya menganalisa itu sambil banyak angle ya atau sudut pandang untuk kita ya ini memang harus kita upgrade gitu ya, kemampuan berbahasa Inggris kita, kemampuan berbahasa Arab kita, karena media luar ya seperti Al Jazeera, BBC, kemudian CNN ya dari luar itu juga banyak memberikan memberitakan kondisi Indonesia secara independen dan lebih meluas sebenarnya, artinya lebih cakupannya lebih banyak ya, kan mereka juga melakukan riset ya ke Indonesia ya dengan berita-berita yang ada. Ya contohnya Korea Selatan lah. Jadi pejabat Korea Selatan tuh mengatakan begini, sebenarnya Indonesia itu nggak butuh pemilu. Gitu. Kenapa? Karena misalnya nggak butuh melakukan penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena hanya di Indonesia lah sebelum pemilu sudah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin. Dan itu terjadi di Indonesia. Jadi buat apa mereka buang-buang biaya atau uang untuk menyelenggarakan pemilu? Bukankah biaya yang katanya mereka katakan itu selalu banyak untuk dihabiskan ke pemilu? Kan gitu. Nah, itu kan sebentuk sindiran, sentilan yang sebenarnya ya benar gitu. Kenyataannya begitu. Jadi nggak usah ada penyelenggaraan pemilu, sudah tahu siapa pemimpinnya. Nah, itu kan salah satu pejabat Korea Selatan mengatakan gitu. Nah, kemudian yang sering dirujuk oleh teman-teman di Institut Muslimat Negarawan itu adalah hasil dari big data ya dari media luar biasanya. Ya kalau nggak dari DOM ya itu salah satu dokumen analisis yang ada yang memang berbahasa Inggris. Kemudian dari BBC dan sebagainya. Nah karena memang saya pernah diskusi dengan Ustazah Iva Kumara, Ustazah Ainur Rahmah, Iva Ainur Rahmah, beliau mengatakan begini. Jadi saya itu tatabuk beritanya jadi jam-jam 1 atau jam 2 saya bangun itu mengikuti Al Jazeera dan BBC. Dan itu channel TV yang wajib bagi beliau untuk beliau ikuti gitu setiap harinya, setiap malamnya. Terus saya tanya, berarti Ibu udah paham lah ya isi, maksudnya bahasa kan kalau Al Jazeera pakai bahasa Arab. Insya Allah ya saya paham gitu. Paham nggak semua tapi saya paham ya apa yang disampaikan gitu. Kemudian kalau BBC Bu, berarti Ibu ya kan wong saya memang belajarnya dulu di kuliahan bahasa Inggris ya, berarti saya juga ya bisa memahami bahasa Inggris gitu. Jadi tatabuk politiknya adalah itu media-media luar negeri. Makanya kenapa beliau itu bisa luas ya wawasannya ya. Ketika menyampaikan solusi pun juga Masya Allah gitu ya. Sangat tidak terbatas dengan referensi dan kata-kata. Kalau kita kan masih hari ini terbatas dengan referensi dan kata-kata. Jadi itu pengalaman ya dari beliau. Nah kemudian Sweet itu adalah sakofah Islam. Jadi setiap narasi itu memang harus dimasukkan ada unsur sakofah Islam atau isinya di dalamnya ada pandangan Islam atau perspektif Islam. Kemudian sharp, itu tajam, ya, punya kekuatan perspektif atau di sini adalah kekuatan sudut pandang. Dan ketajaman ini memang nggak bisa, maksudnya langsung ada gitu ketajaman dalam menulis ya, dalam menuliskan sudut pandang. Tapi memang butuh exercise ya, butuh latihan, dan itu juga terkait dengan jam terbang ya. Sudah selama apa dia melakukan penulisan opini. Nah kemudian kita lewati ya, kenali pola narasi barat, itu nggak usah saya jelasin. Kemudian sebenarnya apa pola narasi yang harusnya kita lakukan? Nah, pola narasi yang harus kita lakukan itu ada 2, narasi keluar dan narasi ke dalam. Nanti kalau mau tahu apa itu narasi ke dalam dan narasi keluar, itu bisa nanti dibaca di PowerPoint saya. Nah, kalau narasi keluar itu menyerang, kemudian menunjukkan kerusakan, menunjukkan kemunafikan, kemudian kelemahan barat atau sistem sekuler. Ini narasi kita kalau menulis keluar, artinya giringan opini kita yang akan kita giring ketika kita ingin membongkar misalnya demokrasi, sekulerisme, kebijakan bagaimana permainan oligarki. Nah ini bentuknya narasi keluar. Nah sementara kalau narasi ke dalam lebih pada upaya mendidik umat. Kalau saya bilang kalau narasi keluar ini, kalau istilah saya ini adalah destruktif. Jadi bahasanya kalau di website Muslimah News itu di kita itu namanya destruktif, narasi keluar. Sementara narasi ke dalam adalah konstruktif. Jadi destruktif itu bentuknya menyerang, kalau konstruktif itu membangun.
Jadi lebih pada upaya mendidik atau mengedukasi umat bahwa kerusakan yang diderita umat adalah akibat absennya Islam. Jadi ketika menulis kita punya dua pola. Ya, pertama bisa destruktif atau kedua bisa konstruktif. Atau dalam satu tulisan kita bisa menjadikan narasi keluar dan narasi ke dalam satu tulisan itu juga boleh. Atau juga bisa kita lakukan. Tapi emang panjang berarti. Jadi nggak cukup karakter 800 karakter. Bisa lebih gitu ya. Bisa jadi bisa sampai 3.000 atau 2.000 karakter. Nah, itu cukup panjang berarti kan kalau untuk opini skalanya website itu yang kalau yang kami di website Muslimah News.media itu batas maksimal itu 800 karakter ya, atau 900, udah banyak banget itu. Karena ketentuan untuk website begitu. Nah, itu kita ambil polanya sesuai dengan media-media profesional yang ada di website. Nah, jadi kalau untuk menjadikan satu tulisan itu ada narasi ke dalam, ada narasi kedua, itu cukup panjang. Jadi boleh dipilih, boleh mengambil destruktifnya atau konstruktifnya. Itu dari segi kemampuan kita berarti ya. Kemudian bagaimana cara menulis opini yang ini sebenarnya sudah sering disampaikan ya di beberapa forum-forum kepenulisan. Jadi pertama pasti harus judulnya menarik ya, tajam, mengandung angle atau arah tulisan. Jadi dia harus representatif dari isi tulisan. Makanya salah kalau kita sibuk mikirin judul baru nulis. Harusnya memang nulis dulu, baru nanti akhirnya kita akan tahu judulnya apa yang tepat. Karena memang dia harus mewakili atau mengandung angle atau arah dari isi tulisannya. Yang kedua, ada lead-nya. Lead itu ya kita sebut pendahuluan ya. Jadi judul dan paragraf yang pertama, kalau bahasa stand-up comedy itu delivery-nya. Nah, kalau delivery-nya itu sudah mulus, maka nulis ke bawahnya akan jauh lebih mudah gitu. Nah, jadi kalau pasti saat di paragraf pertama itu sudah terasa keunikan perspektif penulisnya. Jadi gunakan bahasa sendiri itu jauh lebih baik daripada kita mengutip atau mengambil langsung ke data gitu atau sumber berita gitu langsung di judul paragraf di paragraf pertamanya akan jauh lebih baik dengan apa namanya isi dari pendapat atau pendapat penulis sendiri. Nah, ini pernah saya sampaikan juga di kelas menulis saya. Udah lama ya, emang. Kemudian details ada 5W1H, ini udah menjadi rumus baku ya, ada jelas ada 5W itu ada who, siapa, what, apa, when, kapan gitu ya dan sebagainya. Kemudian jelas isu peristiwa apa yang direspon atau dibahas. Kemudian ada konteksnya. Jadi ada analisisnya, analisis fakta, kemampuan membaca ketepatan konteks, ini juga butuh latihan. Kemudian ada hook, hook itu kayo ya, atau bagaimana kita bisa menjembatani antara paragraf pertama pendahulu lead tadi menuju kepada analisis kita. Jadi harus ada bahasanya bridging, ada jembatannya. Nah, ini kalau hook itu kayak ke sudut pandang Islamnya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk bagaimana Islam menyelesaikan, nggak begitu. Tapi ada kayak jembatannya. Jadi lebih akan jauh lebih enak membacanya. Jadi ya seperti alaminya kita sedang menjelaskan gitu ya. Dan nggak mungkin ada masalah langsung ujuk Islam kan nggak gitu. Jadi bagaimana caranya sampai kepada pandangan Islamnya itu ada kailnya, ada bridging, ada jembatannya. Kemudian perkaya dengan teknik labeling. Teknik labeling ini menggunakan istilah-istilah, ya. Makanya memang harus banyak membaca, gitu ya. Apakah istilah dari, misalnya ekonomi, kita ada istilah yang seperti yang saya tulis kemarin tuh ada defisit current account. Nah, jadi ada teknik labeling. Nah, karena teknik labeling ini juga mempengaruhi pembaca. Jadi artinya bukan semakin banyak label-label yang kita masukkan dalam tulisan itu semakin baik, bukan. Tapi ini menandakan bahwasanya penulisnya juga kaya dengan istilah-istilah tertentu gitu yang apalagi misalnya fokusnya ekonomi atau bidangnya politik. Kalau politik kan atau hukum misalnya ada istilah-istilah hukum dan sebagainya. Jadi perkaya dengan teknik labeling. Kemudian Islamic teaser. Jadi tulisan opini Islam itu harus menjadi teaser. Kalau kita mau lihat adanya film baru, biasanya kan ada teasernya dulu tuh, cuplikan-cuplikan ya namanya ya, teaser gitu. Nah, jadi opini kita tuh harus jadi cuplikan-cuplikan itu yang akhirnya menarik pembaca untuk mau memahami kembali atau membaca lebih lanjut bagaimana tawaran solusi kita. Dan akhirnya mereka berpikir untuk bagaimana caranya mewujudkan solusi yang kita sampaikan. Jadi kita tuh harus jadi pemantik, jadi teaser opini kita itu. Jadi bukan hanya sekedar tulisan kita itu berisi dengan fakta, ya, kemudian ada analisa dan solusi, tapi tanpa mempengaruhi pembaca. Nah, makanya wajib, ya, ini menjadi kewajiban bagi seorang penulis, tulisannya harus argumentatif dan ekstraktif, ya.
Karena sebagai teaser, sebagai trailer ke umat tentang Islam, kemudian asah kemampuan teknik extracting. Apa itu? Saripati Islam dituangkan dalam kalimat yang sangat kompleks. Jadi ya mengambil rangkuman Islam, kemudian dengan membahasakan dengan bahasa kita sampaikan dalam tulisan. Itu nggak mudah ya. Jadi kalau saya dulu sangat susah menulis konstruktif, karena kalau udah menulis dengan pola konstruktif, berarti kita harus mengambil referensi berbagai kitab. Kitab-kitab Sakofah yang harus kita ringkas, kita tuangkan dalam bentuk opini gitu. Dan itu sangat sulit bagi saya dulu. Tapi alhamdulillah ya karena perjalanan waktu, ya itu akhirnya jadi sudah mulai untuk bisa dan memahami bagaimana cara mengambil dari Saripati Islam, dari kitab-kitab yang bersakofah tadi, kita tuangkan dalam opini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjaga orisinalitas narasi dakwah? Yang pertama itu adalah perbanyak alternatif angle atau enrichment dari analisis wacana dan konstelasi. Nah, ini berarti memang harus punya wawasan yang cukup besar, cukup luas ya kalau perbanyak alternatif angle. Karena biasanya satu tulisan, itu Ustazah Fika pernah mengatakan bisa 5, bahkan lebih dari 5 ya angle yang bisa kita ambil dari satu fakta gitu. Yang bisa kita hukumi gitu, yang bisa kita analisa gitu ya. Jadi satu fakta itu bisa 5 atau lebih angle yang bisa kita lakukan, yang kita ambil untuk jadikan sebuah tulisan. Kemudian jangan copy paste begitu saja jika terinspirasi kalimat dari tulisan lain. Boleh saja terinspirasi, itu wajar, tapi lakukan dengan 2 teknik. Pertama, teknik mengutip, berarti masukkan siapa sumber penulisnya. Yang kedua, teknik parafrase. Nah, ini juga pernah saya sebutkan juga istilah ini di pas menulis ya. Tuliskan dengan bahasa sendiri, tambahkan angle original kita dan hasil analisis kita. Nah, jadi memang kita harus percaya diri dengan tulisan sendiri. Jadi jangan gini, kenapa belum nulis? Iya, karena belum ada di media ini tulisan tentang ini. Loh, kenapa harus menunggu media ini mengeluarkan tulisan ini? Karena media ini ngasih solusinya gitu, solusi Islamnya. Jadi saya mengutip dari media ini gitu. Jadi dia menulis opini menunggu media itu mengeluarkan tulisan terkait dengan fakta itu. Nah, kalau begitu kan jadinya ya kita rempong gitu ya. Harusnya tulisan sudah selesai karena medianya belum keluar tentang masalah itu, jadi nggak nulis-nulis gitu. Kan nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Jadi pernah ya ada yang bertanya begini, kalau sudah tahu cara pola menulis itu, kita akhirnya jadi bingung mau mulai dari mana. Ya justru kalau udah tahu polanya jangan bingung. Dan ada lagi yang mengatakan ketika udah tahu pola menulis jadinya khawatir takut salah dalam menulis. Ya tulis saja dengan kemampuan dulu. Sebagaimana kemampuan kita ya tuliskan ya. Jadi nggak harus pusing mikirin nanti gimana penilaiannya, gimana bobot di dalamnya, narasinya ada nggak, analisisnya sudah tajam, nggak usah mikirin itu dulu. Kalau udah mulai nulis, ya tulis aja dulu dengan kemampuan diri. Nanti akhirnya juga terbiasa ya, dengan seiring waktu. Saya bilang tadi jam terbang, kemudian latihan, kemudian bacaan yang diperbanyak, kemudian tambah dengan wawasan ya. Wawasan juga harus ditambah. Nah, kemudian selanjutnya, originalitas itu sangat penting ya. Karena apa? Orang yang mengikuti berita dan aktivitas politik namun tidak menganalisanya sama dengan orang yang sekedar mengumpulkan informasi saja. Jadi jangan sampai kita hanya sebagai pengumpul informasi. Kalau ada pemulung sampah, kita pemulung informasi. Hanya ngumpulin dong. Gitu. Karena akhirnya orang yang mengikuti berita dan aktivitas politik, tapi tidak pernah menganalisa sama dengan orang yang sekedar mengumpulkan informasi. Kita sebut pemulung informasi. Tanpa analisis, dia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Coba. Maka penting melakukan analisa. Karena apa? Seringnya kita mengaitkan antara fakta dengan solusi. Fakta dengan bagaimana Islam menjawab. Ini akan mendekati sebuah kebenaran. Gitu ya. Karena apalagi solusinya apalagi Islam. Gitu. Tapi kalau nggak melakukan pengaitan, tidak melakukan analisis, maka dia akan mudah tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, nauzubillah min dzalik kan begitu. Namun membatasi hanya dengan mengikuti berita dan aktivitas politik, menganalisisnya dan melaporkannya kepada umat sama saja dengan aktivitas seorang reporter. Jadi kalau hari ini kita hanya ikutin berita, ikutin aktivitas politik, kemudian menganalisisnya, kemudian hanya melaporkan kepada umat, ya kita hanya reporter berita atau pengamat politik yang bisa menjadi narasumber berita, tapi dia bukan politisi. Maka menjadi politisi itu gimana? Nah, seorang politisi itu harus sampai pada memberikan pendapatnya sesuai sudut pandang Islam dan bagaimana pengaturan urusan umat terkait masalah tersebut. Dan pemberian pendapat harus didasarkan pada suatu kesadaran politik. Bahwasannya hanya dengan demikian pendapat yang diberikan akan menjadi sesuatu yang berbobot dan bernilai politis. Jadi memang kita
didorong ya, bukan menjadi pengamat, bukan menjadi reporter, bukan hanya menjadi jurnalis, tapi menjadi politisi. Nah, itulah dia, politisi yang mampu memberikan pendapat kita sesuai dengan sudut pandang Islam. Bagaimana pengurusan Islam. Jadi kita tuh jadi rujukan gitu. Dan setiap tulisan-tulisan kita itu bisa menjadi solusi untuk umat gitu ya. Maka pemberian pendapat tersebut akan memberikan manfaat dalam upaya mengurus kepentingan umat. Ini akhir dari pencapaian yang kita capai sebenarnya. Jadi seorang penulis itu bukan hanya sekedar menulis saja, tapi dia ingin mendapati suatu tujuan tertentu sampai dia menjadi seorang politisi gitu ya, karena sedang melakukan aktivitas politik, menuliskan, menganalisakan dan menyampaikan kepada umat dan menyampaikan dengan sudut pandang Islam. Terakhir, Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi perkataan yang lebih baik adalah ketika menyeru kepada Allah, dan aktivitas menulis hari ini adalah aktivitas bagian dari menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari mengerjakan amal salih yang sudah Allah kabarkan dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Allahu a'lam bishawab. Dikembalikan kepada host. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ustazah Rindiantia yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada sore menjelang berbuka hari ini ya, sangat jos sekali. Jadi kita tuh jadi tahu gitu ya betapa pentingnya membuat narasi dakwah Islam. Ya, kemudian sudah dijelaskan juga oleh Ustazah bagaimana cara membuat teknik labeling, membuat tulisan yang argumentatif dan juga yang lainnya. Saya melihat di kolom chat nih ada Uktivilah yang sudah tidak sabar untuk bertanya kayaknya ya, karena ada sesi tanya jawab kah? Nah, insya Allah ada, insya Allah kita akan adakan sesi tanya jawab, berhubung waktunya sudah mepet ya, jadi saya akan buka sesi pertama ini dengan 2 orang penanya, satu untuk Ustazah Rendianti, yang satu lagi untuk Ukti Rahma Hairani sebagai materi pertama ya. Kepada Uktivilah yang ada di sini yang mau bertanya boleh. Ukti Nurmah, ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Sehat Ukti. Alhamdulillah. Jauh di mata, dekat di hati. Ya. Amin. Oke, lanjut. Ayo, pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Nggak boleh 2 ya? Nggak boleh, 1 aja. Kok gitu ya? Oh, nanti boleh di ini ya, di apa namanya, di luar forum misalnya, 1 aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bisa bertanya pada forum yang luar biasa hari ini, sangat memberikan insight positif kalau kata Kak Rahma ya gitu. Nah, saya sangat tertarik mengikuti forum hari ini, tapi nggak boleh nanya 2. Jadi gimana ya? Ya udahlah ya. Kalau misalnya pertanyaannya terbuka, boleh siapa aja yang jawab? Kayak mana, Kak? Nggak boleh ya? Oke. Ya, boleh deh. Ya, boleh ya. Nah, jadi kan tadi Ukti Rahma tuh bilang bahwa emang faktanya banyak penulis itu lebih banyak memaparkan fakta gitu kan, ujuk-ujuk tiba-tiba solusi. Nah, mungkin saya juga demikian gitu. Jadi menurut saya ketika udah fakta udah tahu nih masalahnya apa, udah gitu langsung ke solusi gitu. Padahal kan harusnya ada analisa seperti yang dikatakan Ustazah Rindi. Nah, saya pengen tahu gimana sih sebetulnya secara mudah terkait dengan konsep dalam menganalisa berita dan kemudian hingga sampai ke solusi, dan kemudian cara meningkatkan kemampuan dalam menganalisa itu sendiri, karena kayaknya setiap orang tuh punya kemampuan analisa yang berbeda-beda terhadap fakta berita yang diamati gitu. Nah, gimana Kak supaya kita itu nggak salah dalam menganalisa seperti itu? Syukron ya, Kak. Oke, siap Afwan. Ya, kita tampung dulu ya pertanyaan dari Ukti Nurma ya. Kita buka satu lagi, Ukti Vindi Maramis yang sudah angkat tangan. Ukti, boleh Ukti? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo Ukti mau bertanya apa kepada siapa silahkan. Ya, syukron telah memberi kesempatan untuk bertanya. Indi mau nanya sama Kak Rindi. Assalamualaikum Kak Rindi. Waalaikumsalam, Adik. Ya, jadi pertanyaan Pindi itu tadi kan ada Islamic teaser ya kan, yang kakak sebutkan itu apa ya? Kayak kalau kita nulis itu kayak iklan gitu kan jadinya. Bentuknya itu kayak iklan, kita mengiklankan apa solusi dari Islam tadi. Nah, Pini mau nanya, itu Islamic teaser itu kalau misalnya dalam tulisan itu apakah kayak apa ya? Dalam opini itu kan biasa ada ya kayak kutipan awal gitu. Itu diletak di situ, aduh bismillah. Jadi Islamic teaser tadi keluar lagi. Apanya? Banyak iklannya. Jadi Islamic teaser itu di mana posisinya gitu? Karena kan apakah di awal tulisan kayak kutipan dalam opini gitu atau di mana gitu? Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, kita kan nulis opini itu apa ya? Sasarannya itu kan dua gitu ya Kak. Yang pertama media Islam, yang kedua media umum gitu, media lokal ataupun media nasional. Nah, kalau misalnya kita nulis opini Islam tadi, gimana mensolusikan apa ya, menjabarkan solusi Islam itu agar kayak mana ya, bisa diterima gitu sama media media umum tadi gitu kan. Kalau misalnya media Islam kita mensolusikan kita menjabarkan solusi Islam itu insya Allah memang diterima gitu kan. Tapi kan kalau misalnya media umum ini kan kita harus mikir gitu, harus muter otak gimana apa ya, menarasikan solusi Islam ini agar diterima di media umum gitu. Itu aja sih Kak. Oke, siap. Oke. Ukti Vindi Maramis ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Langsung saja ya kepada pemateri pertama, Ukti Rahma Hairani, untuk menjawab pertanyaan dari Ukti Nurma tadi, bagaimana cara mudah mengkonsep analisa berita ke solusi gitu. Kepada Ukti Rahma Hairani, boleh dipersilakan Ukti untuk menjawab pertanyaan pertama. Iya, ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab pertanyaan dari Kak Nurma ya, tentang bagaimana cara menganalisis berita dengan mudah, karena suatu aktivitas yang sulit. Terus ada nggak cara mudahnya gitu? Sebenarnya mudahnya, nah, untuk orang pribadi menganalisa itu memang butuh energi lah, butuh mikir gitu. Seperti yang dikatakan Ustazah Rindi tadi, caranya itu ya kita pertama tentukan dulu angle beritanya. Kalau kata Ustazah Fika Komara, ya seperti yang dibilang Ustazah Rindi juga tadi, satu berita bisa kita bisa temukan angle berita itu banyak. Contoh misalnya kayak kasus Muskan Khan kemarin, yang muslimah India yang berani untuk menyuarakan hijabnya ya di antara orang-orang ekstremis yang melarang
hijab, maka kita bisa ambil angle-nya dari sudut pandang beberapa. Bisa dari keberanian mempersiapkan generasi muslimah yang tangguh seperti beliau, atau kita bisa counter opininya, rezim mereka juga bisa menyelesaikan masalah di negara mereka sendiri. Ini pola narasi keluar, ya, yang kita menyerang balik kelemahan-kelemahan dari si aktor dari isu tersebut. Jadi kita nggak fokus kepada masalahnya, kita nggak defensif apologi. Suaranya di bergema. Nah, mereka ya, Rahma ulangin ya. Jadi dari satu berita itu kita bisa ambil beberapa sudut pandang. Misalnya kayak kasus Muskan Khan tadi, bisa kita misalnya mengambil dari sisi kemuslimahannya yang berani, maka alurnya itu kita buat nanti solusinya adalah bagaimana mempersiapkan generasi muslimah yang ideologis seperti beliau, yang bisa menyuarakan kebenaran Islam dengan berani di hadapan orang yang menentangnya, gitu. Atau bisa kita tarik angle-nya itu dari sudut pandang yang mengcounter opini dengan menyerang rezim atau aktor yang bermain di dalamnya. Masalahnya aja, tapi kita coba cari apa kelemahan-kelemahan aktor tersebut. Nah, kita bisa tarik dari segi rusaknya kehidupan masyarakat yang ada di India. Nah, untuk mengurus rakyatnya saja dia tidak mampu, kenapa dia sibuk-sibuk ngurusin agama orang? Nah, nanti kayak gitu bisa pola narasinya. Nah, dan dari sudut pandang lainnya yang bisa kita cari sebenarnya apa ya yang mau kita bahaskan. Karena luas sekali, apalagi itu yang berhubungan dengan luar negeri. Nah, sebenarnya banyak kasus-kasus yang biasa pun ya di dalam negeri itu juga banyak kalau kita bisa menemukan latar belakangnya, kita bisa temukan aktor-aktor bermain. Yang sulitnya itu kan kita dalam menganalisa berita itu kekurangan informasi. Karena apa? Karena ditutup-tutupi itu sama pemerintah, ditutupi sama media-media yang ada, media-media mainstream, sehingga kita nggak tahu mau cari sumber itu dari mana. Makanya salah satu usupnya itu kalau di yang saya ketahui yang dari IMUN itu, Institut Muslimah Negarawan, mereka cari sendiri beritanya, makanya ada divisi penelitiannya, ada riset beritanya. Jadi nggak nunggu sampai berita itu ada baru dianalisis, tapi mereka cari berita awalnya. Awalnya itu yang pangkal masalahnya mereka temukan sendiri. Nah, jadi ada memang kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi kalau kita udah terbiasa dalam menganalisis tahu angle-angle-nya, polanya, mau pakai pola narasi apa, keluar atau ke dalam, nah insya Allah itu bisa mudah seiring berjalan waktu, seiring bertambahnya sakofah kita, seiring bertambahnya jam terbang nulis kita. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, begitu jawaban dari Usti Rahma Khairania kepada Usti Nurma. Bagaimana Usti? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Intinya mah harus rajin-rajin nulis lah pokoknya ya. Dilatih gitulah ya, Insya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya kita masuk ke pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang ditujukan untuk Ustazah Rindianti dari Usti Vindi Maramis. Bagaimana cara membuat Islamic teaser dalam menulis sebuah opini? Terus menulis opini Islam itu kan sampai ke solusi itu gimana supaya bisa diterima di media-media umum, Ustazah? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu, Ustazah. Ya, kepada Ustazah dipersilakan. Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya, Devi. Saya masih senyum dengan ya sebenarnya solusinya benar dari kata host ya. Memang sebaiknya memang rajin menulis gitu, karena kalau kita banyak mengumpulkan ilmu tanpa ada aplikasi itu emang nggak bisa ya. Jadi memang solusinya memang harus rajin menulis. Insya Allah dengan apa yang tadi sudah disampaikan bisa dikaitkan dengan nanti insya Allah dengan ketika sudah menulis. Jadi memang harus ada realita menulisnya ya. Nggak bisa hanya sekedar ikutin kajian atau webinar-webinar kepenulisan. Nah, tapi nanti kalau untuk pertanyaan di Nurma, bisalah kita
jawab secara japri ya, Dek ya. Ya, kemudian untuk Devindi, bagaimana caranya agar tulisan kita, analisa kita bisa diterima di media yang mainstream ya? Karena kita menulis juga untuk media mainstream atau media yang di luar dari media Islam lah, gitu kita sebutkan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak gini. Pertama, kenalin dulu media yang kita tuju. Ya, kalau misalnya medianya mainstream seperti koran daerah, kenalin bagaimana koran daerah itu dalam mengeluarkan opini-opini mereka. Jadi kita mengenali karakternya, karakter dari media itu. Kalau memang media itu seringkali menghapus, mengedit tulisan kita terkait dengan khilafah, terkait dengan bagaimana solusi Islam, kemudian banyak yang dipotong, ya berarti kan kita tahu berarti karakter media itu memang nggak bisa kalau kita masukkan dengan istilah-istilah yang hari ini juga ditakuti oleh rezim gitu ya, dengan kata khilafah, kemudian dengan istilah-istilah yang bentuknya mungkin bagi mereka ini adalah unsur pelanggaran dalam beropini, misalnya begitu. Nah, karena saya pernah ikutin forum dengan Ustadz Chandra Purnawirawan, beliau mengatakan, jadi kalau ada satu istilah yang hari ini sebenarnya istilah itu awalnya itu tidak masalah, tapi sekarang jadi masalah karena rezim. Apa itu? Istilah mengatakan Cina. Jadi misalnya kita mengatakan misalnya ya orang Cina itu hari ini di negeri ini itu mendapatkan fasilitas dan tempat yang paling nyaman daripada orang warga negara pribumi. Nah, menyebutkan kata orang Cina itu adalah termasuk melanggar undang-undang ITE. Katanya begitu, karena ada unsur SARA di sana. Nah, kemudian, tapi kalau kita bilang perkampungan Cina, itu tidak ada unsur SARA. Padahal sama-sama ada kata Cina. Nah, jadi hati-hati kalau menulis, katanya beliau, kalau misalnya kita menyinggung etnis tertentu. Tapi hanya pada Cina ya, India enggak. Tapi pada Cina doang. Nah, karena memang rezim ini kan dibantu, disokong dengan para taipan ya. Kita kan tahu itu ya. Orang-orang hari ini sebagai pemodal para kapital di negeri ini kan para taipan itu datangnya dari Cina. Maka susah untuk menyentuh mereka. Nah, makanya ini harus juga kita pahami ya. Jadi ada istilah-istilah begitu hari ini yang ada. Dan saya pernah tanya sama hakim pengadilan, kok bisa beda Pak menerjemahkan atau menafsirkan kata Cina? Nah, gitu ya. Ya ada memang begitu dalam undang-undang ITE gitu. Nah, itulah dia. Nah, jadi pertama kenalin karakter dari medianya. Kemudian yang kedua, sekarang kalau memang media mainstream tidak memuat tulisan kita punya media Islam gitu. Nah, contohnya seperti idemuslim.com. Jadi sebaiknya ya bimedia, kita jadi media sendiri gitu. Jadi nggak harus menunggu tulisan kita dimuat oleh media eksternal. Kalau dulu memang saya punya prospek ya agar tulisan-tulisan kita itu keluar itu banyak ya ke media-media nasional. Karena saya dulu pernah menulis juga di Republika, itu selama sebulan dimuat alhamdulillah di Republika. Cuman menjelang pemilu tulisan saya nggak pernah dimuat lagi karena yang punya kan Erick Thohir ya, dan dia tahu lah ada batasan ya. Jadi pada masa sebulan saya masih dimuat tulisan di sana walaupun dalam bentuk surat pembaca. Kemudian antara kantor berita kemudian tulisan saya juga diminta untuk ya dihentikan dulu sementara ya, tapi secara halus gitu ya oleh redakturnya. Jadi ada media-media mainstream yang meminta saya untuk tidak mengirimkan tulisan dan ada yang memang tidak menayangkan kembali. Nah, tapi apakah kita patah arang atau kita akhirnya nggak menulis? Enggak, kita punya media, maka semarakan media kita dan kita harus jadi media sendiri. Media Islam tuh harus bisa bertarung melawan media-media mainstream, walaupun memang sekarang tidak seimbang ya pertarungan opini itu, karena masih dikuasai oleh media mainstream kan. Nah, makanya adanya idemuslim.com ini juga sangat membantu sekali kan untuk melawan pertarungan itu. Ya, silahkan untuk membesarkan media-media Islam ya, seperti Tinta Siasi, kemudian narasipos.com, kemudian banyak ya topsuara.com, kemudian ada macam-macam lah, ada linimasa.com dan sebagainya. Ini harusnya kita kembangkan sekarang. Nah, jadi jangan menunggu untuk tulisan kita baru bisa dikatakan tulisan itu bagus kalau dimuat di media mainstream, tidak. Bukan itu sebagai standar kita. Nah, kemudian yang kedua, ketika tadi menjadi teaser. Jadi mungkin salah memahami ya, teaser itu bukan hanya sepenggal kalimat ya. Jadi menjadi teaser itu ada tulisan utuh kita menjadi teaser gitu. Kalaupun tulisan kita belum mumpuni secara analisa, belum tajam secara sudut pandang, belum lengkap secara solusi, minimal jadi teaser, jadi Islamic teaser. Nah, begitu maksudnya dari penjelasan tadi. Minimal jadi Islamic teaser. Jadi pemantik orang untuk mau mengenali lebih lanjut tentang Islam. Nah,
saya pernah buat tulisan opini ke Waspada, kemudian pemilik Waspada, salah satu pemiliknya, itu mengatakan, saya ingin berjumpa dengan penulis ini. Nah, ternyata saya dihubungi oleh redakturnya, mengatakan bahwasanya pemilik Waspada pengen jumpa dengan saya, karena tertarik dengan isi tulisan saya mengenai sumber daya alam. Jadi pengelolaan sumber daya alam dalam syariah. Gitu. Padahal kan itu bentuknya opini ya, kan panjang. Tapi ternyata jadi teaser, jadi iklan. Bahwasanya mereka ingin mengenal pengelolaan sumber daya syariah gitu. Ternyata sumber daya alam syariah itu bisa terkelola dengan baik ya. Kalau seandainya dikelola dengan Islam, dengan syariah gitu gimana gitu. Nah, dan dia pengen diskusi lebih lanjut. Akhirnya bertemu dalam forum dengan pemilik Waspadanya, salah satu pemiliknya. Jadi, nah itu sebagai teaser ya. Jadi tulisan kita itu sebagai teaser gitu, minimal seperti itu. Jadi Islam. Nah, jadi bukan kayak apakah bentuk sepenggal kalimat yang kita bukan itu bukan, itu namanya teaser. Tapi secara utuh tulisan kita menjadi iklan yang berjalan, yang akhirnya orang pengen mengenal Islam dari apa yang kita tuliskan. Nah itu maksudnya. Bisa ya? Iya, cukup jelas ya sepertinya penjelasan dari Ustazah Rindiati dalam menjawab pertanyaan dari Ustaz Vindi. Ya, Ustaz, kalau Ustaz mau menyampaikan sesuatu, enggak ya sepertinya. Sangat jelas sekali, Masya Allah. Iya Ustazah, jadi idemuslim.com sendiri alhamdulillah dari awal kemunculannya memang masih sedikit, tapi alhamdulillah lama-lama saat ini kalau mau dirata-ratakan pengunjung per hari itu hampir 200-an orang ya. Jadi itu udah sesuatu yang lumayan baik sekali lah. Makanya dari sini nanti Ustifila sekalian jika ingin mau mengirim tulisannya supaya bisa dimuat di idemuslim.com sangat boleh sekali. Ya. Nah, baiklah, karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali. Kalau di Batam sebentar lagi Ustazah buka puasa, insyaallah. Nah, saya ingatkan dulu nih sebelum saya tutup kepada seluruh peserta Al-Fatihillah semua untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh panitia yang mengenai testimoni acara hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan ke depannya ya bagi tim dan juga panitia dalam mengevaluasi setiap acara-acara yang ada ya, dan juga ada juga untuk link donasi, bisa diklik jika memang ingin berdonasi ya. Mungkin itu saja dari saya yang ingetin untuk isi formnya. Dan untuk kedua pemateri, Masya Allah terima kasih banyak kepada pemateri pertama dan kedua yang sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini, memberikan ilmunya kepada kami semua. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan membuat kami semangat, insya Allah nanti diaplikasikan ya. Dan kepada seluruh peserta, terima kasih juga sudah mau berkenan hadir, join, support di acara-acara Ide Muslim. Untuk acara-acara selanjutnya, insya Allah nanti akan di-share di grup WA. Jadi dimohonkan sekali para peserta untuk stay tune aja di grup WA-nya Ide Muslim. Ya, mungkin itu aja Ustazah. Dan juga Uti Rahma Khairani ya, saya selaku host hari ini, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika banyak kekurangan di sana-sini ya. Insya Allah kita bertemu di next acara. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Syukran, puasa. jazakallah.